Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan regresi data menggunakan RStudio. Jadi kita akan regresi data instrumen variabel. Oke, pertama kalian bisa langsung ke file, habis itu new file, habis itu RScript. Ya nanti kalian tinggal ketik, ikutin aja formula-formula ya semacam itu, ikutin aja nanti yang ada di sini. Habis itu setelah itu kita akan import data yang udah kita siapkan. Nih ya, kalian ingat-ingat kalian naruh datanya di mana. Di sini aku rename aja jadi data doang. Habis itu ya udah tinggal diimportnya. Kalau udah muncul kayak gini, udah benar, tinggal diimport. Nah, ini sudah muncul. Next, kita bakal install beberapa package, enggak beberapa, 2 aja. Tinggal di run. Ya, kalau udah di run lagi nih, kalau kalian nggak bisa install kayak begini, manual aja diinstal gini, terus nanti tinggal diketik ini yang mau diinstal, package yang mau diinstal, yang AER sama system fit. Oke, biar kita nggak nyeklis seperti biasa, kita run ini dulu aja ya, yang library AER sama library system fit. Nah, next kita bakal input data, tinggal di run aja. Habis itu kita lihat struktur data. Nih ya, ini struktur data kita. Kalau udah cocok, udah sesuai, itu udah betul, kita bisa ke next step. Ini kita pertama-tama bakal ke tahap yang OLS dulu ya. Di sini data independen aku tuh variabel independen aku tuh yang income. Nah, sisanya ini education, age, gender, sama ini tuh adalah dependennya yang income, independennya yang ini, yang 3 ini. Nah, kalau ini itu instrumen variabelnya, school distance. Habis itu pertama-tama kita bakal run yang ini dulu. Habis itu kita lihat summary-nya. Di sini aku ngejelasin singkat aja. Ini kita bisa lihat di sini angka educationnya 272.668. Ini tuh berarti 272.668. Nah, cara bacanya tuh gimana sih? Cara bacanya itu, jadi tiap tambahan 1 unit pendidikan, berarti pendapatan diprediksi bakal naik sekitar ini 272.668. Nah, sama seperti ini age. Kalau yang age ini, jadi tiap bertambah 1 tahun usia, berarti income ini diprediksi naik sekitar segini, 48.739 gitu. Gitu. Terus di sini kalau misalkan ada bintang 3 ini berarti dia itu koefisien, dia itu variabel yang koefisien. Ini ya, ada teknik code. Ya. Jadi kalau misalkan bintang 3 berarti dia sangat signifikan. Kalau misalkan bintangnya 0 berarti dia nggak signifikan. Kalau nggak ada bintang berarti dia nggak signifikan. Itu berarti yang gender ini nggak signifikan terhadap si income. Oke, next kita bakal lihat koefisien ini, kita run aja statistiknya juga. Nah, ini kan koefisien itu berat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap income kan. Terus kita bisa lihat di sini kalau misalkan si education sama age itu punya pengaruh signifikan terhadap pendapatan, seperti yang udah tadi kita cek yang di summary, ini bagian summary tadi. Nah, tapi gender ini tidak signifikan gitu.
Jadi si dari hasil OLS ini itu kita bisa lihat bahwa education sama age ini punya pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Jadi semakin tinggi pendidikan dan usia, maka pendapatan ini cenderung naik. Tapi variabel gender ini nggak punya pengaruh yang signifikan. Jadi bisa dibilang penghasilan laki-laki sama perempuan ini nggak terlalu beda. Secara keseluruhan mode ini udah cukup baik. Tapi karena kita masih mempertimbangkan kemungkinan endogenitas, jadi kita akan next ke TSLS. Nah, di sini nggak cuma ada variabel dependen dan independennya, kita ada ketambahan instrumen variabel. Ini kita ada nambahin school distance sebagai instrumen variabel di sini. Oke, kalau udah langsung di run aja. Oke. Nah, di sini ya, di sini kalian bisa lihat kalau misalkan si gender ini nggak ada perubahan, dia nggak signifikan juga, tapi education sama age ini masih signifikan, masih bintang 2 sama bintang 3. Berarti dia signifikan terhadap income, itu dia berpengaruh ke income. Nah, gini, jadi dengan kita menggunakan TSLS ini, kita bisa mengonfirmasi bahwa hasil dari OLS ini nggak bias karena endogenitas, terutama buat variabel education. Nah, instrumen si school distance ini tuh valid karena memperkuat efek education tanpa mengubah arah dan signifikansi. Gitu. Oke, nextnya kita bakal uji linearitas. Ini tadi uji linearitas di run aja, karena tadi kan udah ketahuan ya kalau yang signifikan yang berpengaruh terhadap income itu ya education sama age gitu. Jadi kita masukin aja ini yang education sama dengan 0 dan age sama dengan 0. Berarti pendidikan sama umur ini bersama-sama secara signifikan mempengaruhi pendapatan gitu. Next kita bakal ke uji endogenitas dan validitas instrumen. Mau di run aja. Sebenarnya dari sini tuh kita bisa tahu bahwasannya instrumen dari school distance ini adalah instrumen yang kuat, lalu tidak ada bukti endogenitas pada education, sehingga model TSLS yang ini itu valid walaupun OLS-nya ini emang udah aman juga gitu, tapi si TSLS ini tuh memperkuat kevalidan 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 dari si OLS ini gitu. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.